Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah, sesuai dengan tema pada malam ini sekitar hakikat makna saum. Jamaah rahimakumullah, yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, yang paling utama adalah adanya kewajiban saum sesuai dengan surah Al-Baqarah 183, seperti yang banyak disampaikan oleh para penyampai materi di bulan Ramadan. Saya mencoba mengulang kembali ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah, terkait dengan ayat ini, salah satu yang menjadikan maknanya adalah diwajibkannya saum untuk kita. Nah, terkait dengan kewajiban saum inilah yang kemudian sering Ramadan disebut dengan bulan puasa ataupun disebut dengan syahrus syam. Secara bahasa, saum diartikan sebagai al-imsak ataupun menahan diri secara lughah ya. Nah, secara makna istilahi, makna syariah ataupun makna ilmu fikih, salah satunya adalah disampaikan oleh ulama fikih, al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima' ma'an niyah min turu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi yang namanya saum itu adalah menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri disertai dengan niat dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini salah satu definisi yang disampaikan. Nah, dari pengertian ini tentu saja memberikan makna kepada kita itu secara pengertian ritual. Tapi ada makna yang layak kita garis bawahi dari pengertian itu, beberapa makna yang seharusnya, selayaknya, semestinya untuk kita terapkan dalam kehidupan yang lain. Bukan hanya pada saat Ramadan, tapi juga pada saat-saat yang lain di luar Ramadan ataupun di Ramadan sendiri. Yang pertama adalah dengan ungkapan kata imsak ataupun menahan diri ataupun pengendalian diri, itu menggambarkan betapa saum ini mengajarkan kepada kita maknanya bahwa semua kegiatan itu perlu adanya satu pengendalian. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, banyak kelakuan kita yang kebablasan, perilaku kita yang terlalu berlebihan. Sementara kita semua hal apapun ada batasan-batasan tertentu yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi. Ketika kita punya rasa, punya pemikiran, punya hal-hal yang di dalam kehidupan ini oleh Allah berikan fasilitas, maka itu perlu kita kendalikan. Bahkan secara khusus ketika orang ingin menjadi yang takwa, dalam surat Al-Imran itu disebut dengan wal kadhiminal ghaidh. Kita harus mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu kita. Jadi sebetulnya dengan kalimat pengendalian itu menggambarkan semua hal juga harus dikendalikan. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya hal-hal yang lain, itu harus ada pengendalian. Maka dengan adanya saum ini kita mencoba sesuatu yang ada dalam diri ini tidak semuanya ditumpahkan, tidak semuanya dilakukan, tapi dikekang, ditahan, dicoba untuk sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Ini maknanya yang pertama. Makanya kalau ada istilah sekarang imsak gitu ya, walaupun sesungguhnya imsak itu adalah makna saum sendiri gitu ya. Kan sekarang itu terjadi kekacauannya istilah imsak dengan saum itu. Sesungguhnya saum itu maknanya imsak. Tapi seringkali imsak itu dipakai untuk mengendalikan diri, jaga-jaga untuk tidak makan terus, supaya pada saat mulai saum kita dalam keadaan betul-betul sudah dalam keadaan bersih mulutnya, bersih hatinya, bersih segala-galanya. Jadi kita siap dengan saum, bahkan siap dengan sholat subuh, siap dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Ramadan ini. Jamaah kaum muslimin, Allah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, terkait dengan pengertian tadi, ada yang disebut dengan makanan, minuman, hubungan suami istri yang sesungguhnya itu sehari-hari adalah halal. Yang hanya makan minum itu dalam ayat yang lain, kulu washrabu, kan silahkan makan asalkan halalan thayyiban, silahkan. Al-jima juga hubungan suami istri silahkan, karena suami dan istrinya gitu ya. Yang tidak boleh itu kan sebetulnya yang namanya di luar itu. Tapi ketika di dalam keadaan saum, semua yang tiga yang halal itu ditahan, dibatasi. Artinya di dalam kehidupan yang lain ada yang disebut dengan halal itu tidak selamanya yang halal itu harus kita lakukan dengan tanpa batas. Halal juga dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang harus kita batasi. Makanya ada ungkapan di dalam ayat yang lain, la tusrifu, jangan kau berlebihan di dalam kegiatan itu, termasuk di dalam hal makanan, minuman, termasuk hubungan suami istri. Jadi ada tata cara, ada waktu, ada yang lainnya yang bisa kita jadikan patokan, yang bisa dijadikan satu aturan di dalam hidup ini. Jadi tidak mentang-mentang ini mah halal, kemudian berapapun apapun akhirnya kita juga menjadi mubadzir, tidak tertampung di dalam perut, tidak tertampung di dalam hal yang lain, apalagi kalau sudah melanggar aturan Allah yang lebih luas lagi. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, ini yang kedua, bahwa yang halal juga ada batasan-batasan tertentu. Kemudian yang ketiga, maknanya di dalam pengertian saum tadi adalah ma'an niat, ada niat. Semua kegiatan kita ini, semua program kehidupan kita ini perlu ada niat yang baik. Terutama niat itu dihubungkan dengan niat keikhlasan kita. Kalau istilah hadis sebutkan, jadi innamal a'malu binniyat, bahwa semua kegiatan ini ada keterkaitan dengan niatnya, tergantung niat kita. Berkaitan dengan niat ini tentu saja yang menjadi dasar adalah karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah itu memang harus ada niat yang semata-mata karena Allah. Di samping juga adalah dalam rangka melaksanakan pemenuhan ibadah kita. Nah, di saat itulah kita, kalau kegiatan-kegiatan yang baik kita ini ada punya niat karena Allah, punya niat ibadah, punya niat ingin dipuji oleh Allah, insya Allah sekecil apapun perbuatan kita akan ada nilainya. Tapi ketika tidak ada niat di dalam diri kita, bahkan mungkin niat-niatnya yang tidak baik, maka mungkin saja menjadi mubadzir, menjadi hal-hal yang tidak berguna. Oleh karena itu, Islam mengajarkan sekurang-kurangnya adalah niat yang baik. Sehingga ketika niat yang baik, kalaupun tidak terlaksana itu niat, maka sudah tercatat. Maka disebutkan di dalam keterangan-keterangan yang lain, disinilah pentingnya kita mengawali dengan niat. Dan salah satu mana niat di dalam sebuah kitab fikih adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi menyengaja bermaksud sesuatu perkara sambil dibarengi dengan langkah awalnya. Jadi tidak hanya dalam khayalan ataupun pikiran semata, tapi ada langkah nyata. Jadi kalau kita niat saum berarti malamnya sudah menyiapkan makanannya, malamnya sahur, kemudian juga yang lain-lainnya, sehingga pada paginya kita dalam kondisi sudah ada langkah-langkah yang sudah dilewatinya. Kemudian yang terakhir maknanya kaitan dengan pengertian saum tadi, bahwa dengan saum maknanya bagi kita juga harus disiplin waktu, karena ada kalimat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, bahwa kita diajarkan disiplin waktu. Sholat ada waktunya, haji ada waktunya, zakat juga ada waktunya, saum yang kita lakukan ada waktunya. Jadi sesuai dengan waktu itulah yang harus kita lakukan. Kalau disebutkan dalam bab sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, itu sholat ada waktunya. Kemudian juga haji ada waktunya, walaupun sekarang sedang tertunda, umroh juga tertunda misalnya, tapi ada batasan waktunya. Maka saum sesuai dengan aturannya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di sanalah para ulama, ahli falak, ahli astronomi kemudian menghitung jam demi jam, waktu demi waktu, menit demi menit, maka muncullah jadwal imsakiyah yang kita lihat. Itu menggambarkan adanya satu disiplin waktu. Makanya ketika kita punya waktu, mungkin bapak atau ibu-ibu di dalam kegiatan yang lain, apakah di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bekerja di instansi dimanapun kita, maka 1 menit 2 menit itu menjadi sesuatu yang penting. Dan itu digambarkan di dalam saum itu, menunggu 1 menit 2 menit juga harus dilakukan. Kalau memang belum waktunya, kita harus bertahan untuk tidak buka saum. Sebaliknya kalau kita sedang sahur, kalau sudah waktunya berhenti maka berhentilah. Itu menggambarkan disiplinnya kita